Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ramdhani, mahasiswa Politeknik TDC Bandung dengan jurusan Teknik Informatika kelas kelas B IF7B. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana menganalisis penerapan pemodelan TI pada perusahaan PT Bank Maybank Indonesia. Oke, lanjut saja pada slide berikutnya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan pertama membahas profil perusahaan, lalu yang kedua pemodelan TI dengan COSO, lalu ada yang ketiga analisis SWOT, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, ini adalah profil perusahaan Maybank. PT Bank Maybank Indonesia (TBK) atau bank adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad atau Maybank, salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Visi dan misi perusahaan PT Bank Maybank yaitu visinya menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas. Lalu untuk misinya yaitu Humanizing Financial Service. Melalui misi tersebut, dengan keberadaan kami di tengah masyarakat, kami berkomitmen untuk menyediakan layanan finansial yang simpel, mudah diakses, dan memahami kebutuhan nasabah, menjadi mitra keuangan yang terpercaya untuk masa depan yang berkelanjutan, melayani masyarakat dengan penuh hormat, jujur, adil, serta menjunjung tinggi martabat dan integritas. Ini adalah struktur organisasi dari PT Bank Maybank Indonesia. Lalu selanjutnya ada media sosial perusahaan yaitu Instagram. Instagram itu sebagai media sosial alat penyalur informasi yang digunakan oleh PT Bank Maybank Indonesia. Media sosial Instagram merupakan sebuah media yang sangat efektif untuk melakukan promosi karena media sosial ini saat ini sedang booming untuk digunakan. Lalu selanjutnya yaitu ada media sosial YouTube. YouTube adalah media sosial yang paling banyak diminati masyarakat dewasa ini. Popularitasnya diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan jumlah pengguna. Ini adalah akun dari YouTube PT Maybank Indonesia. Lalu ada Facebooknya, ini adalah laman Facebook dari PT Maybank Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis TI pada PT Bank Maybank Indonesia (TBK) menggunakan COSO. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan, yang kualitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh manajemen dan karyawan di setiap jenjang organisasi. Maybank Indonesia telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, dual control, rekonsiliasi, serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan. Pemisahan fungsi tersebut dilakukan dengan tujuan agar kegiatan operasional bank dapat berjalan secara sehat, aman, dan terkendali. Lalu penerapan sistem pengendalian internal dan kesesuaian dengan COSO atau Internal Control Framework-nya yaitu bank menerapkan SPI yang terdiri atas 3 tujuan pengendalian yaitu efektivitas operasional, kehandalan pelaporan, dan kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada kerangka pengendalian intern yang disusun oleh Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission atau COSO. Kerangka pengendalian intern COSO meliputi 5 komponen pengendalian, yaitu yang pertama ada Control Environment, yaitu prinsip-prinsipnya demonstrate commitment to integrity and ethical values. Lalu exercise oversight, establish struktur, demonstrate, enforces accountability. Lalu untuk risk assessment ada specific suitable objective, identifies and analysis risk, assess fraud risk, identifies and analyze significant chance. Lalu ada control activities, select and develop control activities, select and develop general control over technology, deploy short policy and procedures. Yang keempat ada information and communication, yaitu untuk prinsipnya use relevant
information, communicates internally, communicates externally. Lalu yang kelima ada monitoring activities atau MA. Prinsipnya itu conducts ongoing and or spurt evaluations, evaluate and communicate deficiencies. Elemen utama dalam penerapan SPI di lingkungan bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut. Pertama, pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian merupakan fondasi dari semua elemen pengendalian intern. Fondasi itu berupa disiplin dan struktur pengendalian intern itu sendiri, filosofi dan gaya bekerja manajemen tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas operasional perbankan, kewajaran rencana kerja manajemen dan kehandalan prediksi yang dibuat oleh manajemen bank. Lalu, identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang mungkin menghambat upaya pencapaian tujuan MyBank Indonesia, sekaligus memformulasikan bagaimana bank mengelola risiko-risiko tersebut. Lalu selanjutnya ada kegiatan pengendalian serta pemisahan fungsi merupakan kebijakan dan prosedur untuk meyakini bahwa manajemen MBI telah menentukan arah tujuan perusahaan. Lalu berikutnya sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi mendukung upaya pengidentifikasian dan pertukaran informasi dalam wujud dan kerangka waktu yang memungkinkan semua karyawan bank untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan atau kelemahan merupakan sebuah proses untuk menilai kualitas pengendalian intern yang ada. Lalu kondisi TI yang diharapkan dari PT Bank MyBank Indonesia yaitu rencana tindak lanjut dan perbaikan penerapan tata kelola perusahaan atau GCG tidak lepas dari suatu proses yang berkesinambungan untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi. Karena itu, penerapan GCG harus diupayakan melebur dan budaya perusahaan atau corporate culture yang menjadi jiwa bagi seluruh pihak di MyBank UUS secara konsisten akan terus memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan atau sustainable growth dan return yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh stakeholder MyBank UUS melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip-prinsip GCG. Transparansi atau transparency, accountabilities, tanggung jawab, independen, dan kesetaraan atau fairness. Lalu selanjutnya masuk ke dalam analisis SWOT. Kunci permasalahan TI atau SWOT analisis SWOT atau Matrix Bank MyBank Indonesia oleh MBA Pro mencakup empat elemen kunci yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT adalah metodologi strategis untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Bank MyBank Indonesia dan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan karena faktor persaingan dan ekonomi makro yang lazim di Indonesia. Ini adalah matriks SWOT Bank MyBank Indonesia atau analisis SWOT. Untuk kekuatan dan peluang, strategi peluang kekuatan SO memanfaatkan pengenalan merek di segmen baru. Lalu strategi kekuatan ancaman atau ST berinvestasi ke R&D untuk mengandalkan pengganggu industri keuangan. Untuk strategi kelemahan peluang atau WO berinvestasi ke layanan berorientasi pelanggan dan rantai pasokan. Lalu untuk strategi kelemahan ancaman atau WT keluar dari bisnis dan fokus pada area pertumbuhan. Kekuatan Bank MyBank Indonesia, kekuatannya yaitu merek yang melayani segmen nasabah yang berbeda dalam segmen bank daerah. Penawaran produk Bank MyBank Indonesia yang ekstensif telah membantu perusahaan untuk menembus segmen nasabah yang berbeda di segmen bank daerah. Ini juga membantu organisasi untuk mendiversifikasi aliran pendapatan. Keuntungan penggerak pertama di pasar yang semakin ramai, produk-produk baru tersebut dengan cepat meningkatkan pangsa pasar Bank MyBank Indonesia di industri BPD. Lalu posisi market leadership,
Bank MyBank Indonesia memiliki posisi market leadership yang kuat di industri BPD. Ini telah membantu perusahaan untuk meningkatkan kesuksesan produk baru dengan cepat. Lalu margin yang tinggi dibandingkan dengan pesaing industri bank daerah, meskipun Bank MyBank Indonesia menghadapi tekanan profitabilitas yang menurun dibandingkan dengan pesaing, Bank MyBank Indonesia masih memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi. Lalu ada rekam jejak inovasi. Meskipun sebagian besar pelaku finansial berusaha keras untuk berinovasi, Bank MyBank Indonesia memiliki rekor sukses dalam inovasi yang digerakkan oleh konsumen. Model pendapatan yang beragam. Selama bertahun-tahun, Bank MyBank Indonesia telah merambah ke berbagai bisnis di luar sektor keuangan. Hal ini memungkinkan perusahaan mengembangkan aliran pendapatan yang terdiversifikasi di luar sektor keuangan dan segmen BPD. Lalu untuk kelemahan Bank MyBank Indonesia, yaitu ada loyalitas antar pemasok itu rendah. Mengingat sejarah Bank MyBank Indonesia yang selalu menghadirkan inovasi baru untuk menekan harga dalam rantai pasok. Lalu pasar ceruk dan monopoli lokal yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan seperti Bank MyBank Indonesia dengan cepat menghilang. Jaringan nasabah yang diusung oleh Bank MyBank Indonesia semakin tidak efektif. Lalu turnover karyawan. Turnover karyawan yang tinggi di level bawah juga menjadi perhatian Bank MyBank Indonesia. Ini dapat menyebabkan gaji yang lebih tinggi untuk mempertahankan bakat di dalam perusahaan. Lalu penurunan pendapatan per unit Bank MyBank Indonesia. Daya saing di industri BPD memberikan tekanan pada profitabilitas. Panduan awal untuk mengelola situasi ini untuk nama perusahaan adalah secara objektif menilai proposisi nilai saat ini dari berbagai produk. Lalu kelemahan yang selanjutnya yaitu biaya tambahan untuk membangun rantai pasokan baru dan jaringan logistik. Internet dan kecerdasan buatan telah secara signifikan mengubah model bisnis di industri keuangan dan mengingat berkurangnya signifikasi jaringan dealer. Bank MyBank Indonesia harus membangun jaringan rantai pasokan baru yang kuat. Itu bisa sangat mahal. Lalu tingginya biaya penggantian tenaga ahli yang ada. Di lingkungan Bank MyBank Indonesia, hanya sedikit pegawai yang bertanggung jawab atas knowledge base Bank MyBank Indonesia dan akan sangat sulit untuk menggantinya dalam kondisi saat ini. Lalu untuk peluang Bank MyBank Indonesia, ada peluang dari uang daring. Meningkatnya adopsi layanan daring oleh nasabah juga memungkinkan Bank MyBank Indonesia untuk memberikan penawaran baru kepada nasabah di industri BPD. Tingkat inflasi yang rendah membuat pasar lebih stabil, memungkinkan kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah kepada nasabah Bank MyBank Indonesia. Hal ini akan meningkatkan konsumsi produk Bank MyBank Indonesia. Lalu, meningkatnya peraturan pemerintah mempersulit pemain yang tidak terorganisir untuk beroperasi di industri BPD. Hal ini dapat memberikan peluang bagi Bank MyBank Indonesia untuk meningkatkan basis nasabah. Menurunkan biaya peluncuran produk baru melalui mitra retail pihak ketiga dan jaringan sosial khusus. Bank MyBank Indonesia dapat menggunakan tren yang muncul untuk memulai dari yang kecil sebelum meningkatkan setelah keberhasilan awal produk baru. Lalu peluang selanjutnya yaitu inovasi dan kemajuan teknologi yang dipercepat. Meningkatkan produktivitas industri memungkinkan pemasok untuk memproduksi beragam produk dan layanan. Hal ini dapat membantu Bank MyBank Indonesia untuk merambah produk yang berdekatan secara signifikan. Kolaborasi lokal, kemitraan dengan pemain lokal juga dapat memberikan peluang pertumbuhan bagi Bank MyBank Indonesia di pasar internasional. Lalu untuk ancamannya yaitu ada beberapa diantaranya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Cina dapat mempengaruhi rencana pertumbuhan Bank MyBank Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan perang dagang skala penuh. Lalu tekanan kompetitif. Karena siklus peluncuran produk baru berkurang di industri keuangan, ini telah menambah tekanan kompetitif pada pemain seperti Bank MyBank Indonesia. Mengingat basis nasabah yang besar, Bank MyBank Indonesia tidak dapat merespon dengan cepat kebutuhan ceruk pasar yang menjadi fokus para disrupsi. Lalu kekurangan sumber daya manusia yang terampil. Mengingat pergantian karyawan yang tinggi dan meningkatnya ketergantungan pada solusi inovatif, nama perusahaan dapat menghadapi tantangan sumber daya manusia yang terampil dalam waktu dekat. Perubahan lingkungan politik. Dengan perang dagang Amerika Serikat dan Cina,
Brexit yang berdampak pada Uni Eropa dan ketidakstabilan secara keseluruhan di Timur Tengah dapat berdampak pada bisnis Bank MyBank Indonesia, baik di pasar lokal maupun di pasar internasional. Lalu kejenuhan di pasar perkotaan dan stagnasi di pasar pedesaan. Bagi Bank MyBank Indonesia, tren ini merupakan tantangan berkelanjutan di segmen PPD. Salah satu alasannya adalah lambatnya adopsi produk di pasar pedesaan. Kedua, biaya yang lebih mahal bagi Bank MyBank Indonesia untuk melayani nasabah pedesaan dibandingkan nasabah perkotaan, mengingat jarak yang jauh dan kurangnya infrastruktur. Lalu ketidakpercayaan terhadap institusi dan meningkatnya ancaman tindakan hukum bagi Bank MyBank Indonesia karena peraturan dan undang-undang WTO sulit ditegakkan di berbagai pasar. Prosedur hukum telah menjadi proses yang mahal dan berlarut-larut. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya investasi ke pasar negara berkembang oleh Bank MyBank Indonesia sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang lebih lambat. Ini adalah strategi dari layanan TI-nya untuk critical factor sukses. Kunci permasalahannya yaitu inovasi digital tampak antara lain dari aplikasi perbankan M2U dengan fungsi yang komprehensif. Transaksi keuangan melalui M2U mencapai 76 triliun pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan penerimaan pasar yang kian tinggi terhadap transaksi digital. Oleh karena itu, karena menyadari hal ini, pada tahun 2021 Bank memperkaya M2U dengan fitur-fitur baru seperti EKYC dengan teknologi pengenal wajah, tarik tunai tanpa kartu dengan kode QR, dan layanan nasabah digital. Selanjutnya, di tengah masa yang menantang, bank terus menguatkan komitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau LST. Oke, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan internal kontrol terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di PT Bank MyBank Indonesia Tbk. Data diperoleh dengan menggunakan studi kasus serta tinjauan pustaka yang terdapat pada laman website perusahaan ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern dari perusahaan dilakukan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu contohnya dalam menciptakan akuntabilitas perusahaan yang tetap menerapkan prinsip dasar seperti transparansi. Perusahaan juga memiliki suatu prosedur operasi dan tata kelola perusahaan yang diterbitkan bertujuan untuk memberi benteng dan memitigasi risiko kecurangan. Dan hal ini dilakukan secara terus-menerus serta dilakukannya evaluasi secara rutin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.